Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Jafria Finori. Saya dari Prodi BKI 1A. Ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu yang ditulis oleh Bapak Bambang Subahri. Di mana bab pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia, yang mana philia artinya cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Bangsa Yunani memberi nama filsafat yang merupakan ilmu yang paling rumit dan paling tua di muka bumi ini hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 SM berdasarkan catatan para astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Filsafat barat dapat diklarifikasikan menjadi tiga era. Yang pertama, era filsafat klasik. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Dan yang ketiga, era filsafat modern. Di mana yang pertama, era filsafat klasik. Lynch mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Sokrates, seperti Plato yang mendirikan Akademi Platonis. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya kekaisaran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis. Dan yang terakhir, era filsafat modern. Masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Selanjutnya, bab 2, mencari kebenaran. Dalam praktek ilmu filsafat sebagai alat dalam menemukan kebenaran. Di mana yang pertama ada objek filsafat. Filsafat yang digunakan manusia sebagai alat dalam menemukan kebenaran diawali dari analisa objek filsafat yang harus difahami oleh setiap manusia. Segala yang ada di dunia ini adalah diciptakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sama halnya manusia menciptakan motor tak lain adalah sebagai alat transportasi untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengatur barang dari tempat ke tempat. Objek filsafat dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, antropologi, yaitu manusia. Manusia menjadi objek filsafat yang pertama karena manusialah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir dan tidak dimiliki makhluk yang lain buah dari ciptaannya. Yang mana manusia dibagi menjadi dua unsur, yaitu jiwa psikologi dan raga fisiologi. Yang kedua, kosmologi, yaitu alam, adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera. Alam dalam hal ini bisa diartikan sebagai semesta dan isinya, seperti hewan, tumbuhan, dan segala jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, teologi, yaitu Tuhan. Pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat sebagai salah satu dari tiga objek filsafat. Kenapa menjadi persoalan dialektis yang berujung justifikasi kesesatan pada salah satu pihak. Pada hakikatnya, kita tidak pernah ada, karena yang ada hanyalah Tuhan. Kita diadakan oleh sesuatu yang ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, selanjutnya kita menggunakan kata ada, karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada juga karena ada yang ada. Maka sebenarnya yang ada hanyalah yang ada, dan kita hanyalah manifestasi dari yang ada, yaitu Tuhan. Selanjutnya, tujuan filsafat. Tujuan filsafat dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu logika, dan yang kedua estetika, dan yang ketiga etika. Yang mana logika dapat diartikan dengan memberikan penilaian atau menguji objek filsafat, baik objek antropologi, kosmologi maupun objek teologi dengan label salah atau benar. Yang kedua, estetika. Dalam estetika, sebuah kursi yang indah akan dilengkapi dengan relief-relief atau ukiran-ukiran yang menghiasi di setiap sudut kayu pada kursi, sehingga kursi tidak terkena kaku hanya sebatas kayu yang tidak memiliki nilai seni. Kursi yang indah memiliki nilai seni tinggi sehingga menjadi kursi tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Yang perlu untuk dijadikan catatan dalam pembahasan estetika
Keindahan tidak boleh mengurangi identitas dan esensi pada suatu benda tersebut. Dan yang terakhir yaitu etika. Etika dalam tujuan filsafat tidak hanya berhubungan dengan pribadi seseorang. Etika memiliki penilaian yang kompleks melebihi logika dan estetika yang dapat dinilai secara individual. Selanjutnya, kerangka berpikir adalah proses terakhir setelah melalui beberapa proses panjang sebelumnya, yang mana kerangka berpikir dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah proses paling awal dalam kerangka berpikir filsafat. Ontologi membahas sebuah entitas subjek filsafat sebagai pengetahuan atau nama dari sebuah subjek secara singkat dan sederhana. Dan yang kedua, epistemologi. Pembahasan epistemologi dalam kerangka berpikir filsafat merupakan pembahasan yang sangat panjang dan kompleks, sehingga seseorang yang memiliki dan mampu menjawab pertanyaan hingga epistemologi, maka seseorang tersebut tergolong ada seseorang yang memiliki pengetahuan atau terdidik karena ia telah melakukan dan mencari jawaban dari menyelesaikan pertanyaan epistemologi yang sangat terperinci. Dan yang terakhir, aksiologi adalah jawaban yang akan memutus mata rantai cara manusia berpikir hingga menghasilkan output kebenaran dalam filsafat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.